KBR Inspiratif Terpercaya. Saudara, sejak pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, gerakan sosial yang menyalurkan bantuan terus bermunculan. Gerakan-gerakan ini hadir untuk membantu mereka yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Banyak lembaga keagamaan atau kelompok umat mengelola bantuan lintas iman, meski masih ada juga yang bersifat eksklusif. Inilah yang perlu kita renungkan. Saling membantu ini harus dibangun tanpa melihat siapa yang dibantu. Sekat-sekat perbedaan agama, ras, suku diruntuhkan agar semua sama dan kuat bertahan. Di ruang publik edisi Indonesia Baik yang hadir di hari Jumat ini, kita akan mendengarkan kisah-kisah orang baik yang menyebarkan kebaikannya untuk masyarakat. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan juru bicara kitabisa.com dan relawan warga bantu warga Farah Devana dan pembina Yayasan Gorontalo Baik Ririn Afitri Tatu. Mbak Farah, Mbak Ririn, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Ardi. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabar di tengah pandemi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Harapannya selalu sehat Mbak Ririn sama Mbak Farah ya. Oke. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai talkshow pagi ini, kami akan mengabarkan bahwa episode ini kami juga memiliki kuis dan terdapat hadiah untuk 2 pendengar yang jawabannya tepat. Hadiahnya adalah Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Pertanyaan untuk episode kali ini adalah bagaimana cara kita membantu sesama di tengah pandemi ini. Apapun caranya, bisa Anda sampaikan di WA kami. Jika Anda merasa memiliki jawaban yang tepat, silakan langsung sampaikan melalui WA di 0812 118 8181 atau bebas pulsa di 0800 24 57 893. Kita langsung ke Mbak Farah terlebih dahulu. Nampaknya di tengah pandemi ini banyak di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah dari teman-teman. Salah satunya adalah warga bantu warga dan juga kitabisa.com. Tapi boleh diceritakan sih Mbak untuk saat ini apa yang di belakang atau apa yang disebut dengan warga bantu warga ini dan bagaimana awal terbentuknya Mbak Farah? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Ardi dan semuanya. Jadi warga bantu warga ini kan adalah sebuah inisiatif yang tercetus oleh beberapa orang di awal Juli lalu. Jadi kondisi krisis di Indonesia, kemudian ketersediaan alat dan fasilitas kesehatan minim, masyarakat juga bingung mencari informasi kemana. Hal-hal ini yang menjadi latar belakang orang-orang inisiator si warga bantu warga ini untuk membuatlah sebuah website yang terintegrasi di mana orang-orang bisa menemukan, mencari, bahkan berbagi informasi juga di sana. Maka dibuatlah warga bantu warga. Nah, informasi itu kan sebenarnya sebelumnya tuh juga ada ya, sebelum ada warga bantu warga tuh ada informasi tentang tabung oksigen di daerah X, ada informasi ambulans di daerah Y gitu. Nah, itu informasinya tersebar di mana-mana. Sosial media ada, di artikel-artikel ada, di pesan berantai via WhatsApp juga ada. Nah, itu yang berusaha kami kumpulkan. Kemudian nanti kami verifikasi dulu dan baru kami tampilkan di website warga bantu warga gitu. Jadi warga bisa memberikan informasi, warga juga bisa mendapatkan informasi juga dari situs warga bantu warga ini. Dan juga kita sekarang udah punya healthcare hotline, orang-orang bisa WhatsApp, ini hanya WhatsApp untuk nanya langsung. Misalnya mereka keterbatasan untuk akses website, bisa nanya ke nomor yang sudah tertera untuk misalnya ada nggak tabung oksigen di daerah saya, misalnya gitu. Adanya informasi ambulans gitu sih. Oke, information base ini mungkin menjadi salah satu yang menjadi pondasi dari warga bantu warga ya. Karena tadi menyediakan informasi apapun dari warga nanti diverifikasi dan disebarkan lagi ke warga. Mengapa memilih information base ini sebagai ujung tombak bantuan, Mbak Farah? Ya, karena memang situasinya krisis ya Mas ya. Ketersediaan rumah sakit di mana-mana full, bahkan sampai ada yang di tenda-tenda. Sementara banyak juga dokter yang menghimbau kalau misalnya tidak terlalu bergejala berat atau misalnya habis kontak saja cukup isolasi mandiri, dan bagaimana caranya bisa isolasi mandiri dengan baik biar tidak tertular, biar tidak semakin parah. Masyarakat juga butuh informasi itu kan. Nah, jadilah kenapa si informasi ini jadi ujung tombak warga bantu warga gitu. Dan juga sebelum ke rumah sakit juga banyak warga yang butuh ambulans misalnya kan. Jadi
mau kontak ambulans rumah sakit pasti semuanya sudah full. Ada ambulans-ambulans masjid, ambulans-ambulans komunitas yang menginput data di kami yang nanti bisa kami sebarkan juga. Jadi sebelum dapat fasilitas dan layanan kesehatan mereka juga bisa dapat informasi yang memadai dulu nih gitu, biar tidak salah langkah, biar tidak salah penanganan. Oke. Dengan terbentuknya informasi base ini kan cukup banyak macamnya ya Mbak Farah ya. Apakah nantinya informasi base ini juga akan bertransformasi atau malah sudah bertransformasi menjadi berbentuk donasi untuk berbagi benar-benar langsung dari warga? Ini kami mempunyai bantuan nih, bisa disalurkan lewat warga bantu warga atau bagaimana Mbak Farah? Iya benar sekali Mas. 2 minggu awal itu memang kita masih struggling di informasi base ya, masih mengumpulkan informasi yang berceceran di mana-mana. Kemudian kebutuhan juga semakin meningkat. Teman-teman kemudian bikin galang dana di kitabisa.com/warga bantu warga. Kemudian untuk orang-orang bisa berdonasi dan kita buat beberapa program. Sekarang sudah ada itu program bantuan untuk warga isolasi mandiri. Jadi silahkan kunjungin website Warga Bantu Warga, kemudian nanti ada form yang bisa diisi kalau misalnya ada warga yang butuh bantuan untuk makanan dan sembako, vitamin untuk isolasi mandiri. Tapi kemudian memang relawan kami akan verifikasi yang didahulukan seperti orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang sudah tidak punya penghasilan lagi, mungkin itu yang akan menjadi utama yang diprioritaskan. Dan memang karena keterbatasan relawan di lapangan juga, program ini baru ada di beberapa kota di Jabodetabek, Surabaya, Jogja. Kemudian ada program yang baru saja kami luncurkan adalah Borong UMKM. Jadi si donasi yang terkumpul tadi nanti kami belikan makanan UMKM di warung-warung, warteg misalnya gitu, terus kita borong si UMKM karena PPKM pasti sepi, nggak boleh dine in pun cuma 20 menit. Nah, makanannya kita borong, nanti kita bagikan lagi nih ke warga yang membutuhkan, pekerja-pekerja informal yang justru punya terdampak besar juga nih di sini. Dan yang ketiga, yang paling baru dan ini gerakannya besar, kita lagi bikin gerakan namanya Oxygen for Indonesia. Jadi Oxygen for Indonesia ini adalah sebuah gerakan untuk mengadakan 10.000 oksigen konsentrator. Jadi itu sebuah alat untuk membantu pasien mendapatkan oksigen. Tapi kalau misalnya tabung oksigen itu cuma 1 tabung bisa digunakan 1 orang sampai habis. Si alat ini bisa digunakan 100 sampai ribuan orang. Harganya juga cukup mahal. Nah, ini kita mengajaknya justru perusahaan-perusahaan startup, filantropis, venture capital untuk berdonasi di Oxygen for Indonesia. Public figure juga ada puluhan public figure juga yang dukung dan menggalang dana untuk ini. Gerakan ini baru kita launch itu di minggu lalu, tapi teman-teman startup tuh sudah mulai berdonasi, sehingga kita sudah mulai memesan nih 1.000 oksigen konsentrator dari luar negeri. Mudah-mudahan kalau perjalanannya lancar, tidak ada hambatan, di minggu depan akan ada 1.000 oksigen konsentrator, dan ini kita koordinasinya sama Kementerian Kesehatan dan Kemenko Investasi juga Pak Luhut. Jadi kita koordinasi untuk fasilitas kesehatan mana nih yang perlu dibantu, yang sangat perlu dibantu dan lain-lain. Gitu. Wow. Cukup menarik, ada Borong UMKM, ada Oxygen for Indonesia, tapi ditahan dulu Mbak Farah. Saya ingin ke Mbak Ririn terlebih dahulu. Mbak Ririn, ini kan menjadi salah satu punggawanya dari Gorontalo Baik ya. Gorontalo Baik saat ini menjadi salah satu wadah penyaluran bantuan yang cukup kuat di wilayah Sulawesi. Bagaimana awalnya Gorontalo Baik ini terbentuk, Mbak Ririn? Iya, Mas Ardi. Jadi awalnya Gorontalo Baik ini adalah sebuah komunitas aja yang terdiri dari saya dan teman-teman juga bersama suami saya gitu. Kami mendirikan komunitas ini karena atas dasar minat yang sama, itu kami suka membantu orang tentang apapun yang perlu dibantu, kami bantu gitu. Nah, terus pada awalnya gerakan kami ini karena kami di rantau, kami kebetulan mahasiswa rantau di Jakarta, kami mendirikan ini lewat grup WhatsApp. Jadi kami mengumpulkan teman-teman kami, orang-orang baik yang punya minat yang sama, yang suka berdonasi, yang suka meminta untuk cariin dong siapa yang perlu dibantu gitu, kami kumpulkan dalam WhatsApp. Lalu kami mencari informasi lewat teknologi.
Jadi semua informasi tentang yang perlu dibantu kami lakukan lewat WhatsApp, Instagram ataupun Facebook, lalu kami salurkan bantuannya. Itu pada tahun 2017. Lalu seiring berjalannya waktu di tahun 2020 kami mulai berkembang lebih serius gitu. Awalnya cuma teman-teman yang suka berdonasi, yang suka membantu orang, kami lalu diajak berpartner oleh Kita Bisa gitu untuk lebih serius mengembangkan komunitas ini, sehingga pada tahun 2020 pada 1 Juli kami telah berbadan hukum menjadi Yayasan Gorontalo Baik Indonesia. Ada kata Indonesianya karena pada akhirnya kami membuka anggota komunitas ini, membuka relawan ini kepada seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Gorontalo. Makanya namanya Yayasan Gorontalo Baik Indonesia, dari Gorontalo untuk Indonesia gitu. Seperti itu Mas Ardi. Ini terbentuk jauh sebelum pandemi Mbak Ririn berarti ya? Betul, betul. Kalau kita menghadapi pandemi untuk saat ini, bisa diceritakan tidak Mbak perubahan tren bantuan khususnya dari sebelum pandemi dan juga saat pandemi? Perubahan tren bantuan mungkin sebenarnya karena kami menggarap apa saja gitu, dari kalau di Kita Bisa kan ada medis dan non medis, jadi kami tetap berfokus pada dua hal itu. Namun mungkin yang lebih banyak di masa pandemi ini adalah lebih ke membutuhkan makanan, apalagi kemarin kan yang ada PPKM itu kami membantu tukang becak di Jogja untuk membagikan makanan karena mereka terdampak sekali pandemi. Terus juga yang lebih dirasakan adalah lebih ke bantuan usaha. Jadi beberapa pasien-pasien kami itu yang awalnya mungkin bantuannya itu adalah lebih ke transportasi berobat ke rumah sakit, lalu juga biaya obat-obatan. Sekarang ini bantuannya kami perluas untuk modal usaha supaya mereka bisa mandiri ke depan. Jadi lebih ke modal usaha itu sih Mas. Oke, kalau kita lihat kan bisa dikatakan hampir semua orang terdampak Mbak Ririn. Verifikasi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Gorontalo Baik Indonesia ini untuk menetapkan si A berhak mendapatkan bantuan, si B tidak berhak mendapatkan bantuan. Seperti apa Mbak Ririn? Iya, jadi memang di kami ini ada sistemnya namanya asesmen. Tentu kami juga memang membuka siapapun yang butuh dibantu akan kami bantu. Tapi juga relawan kami melakukan asesmen di lapangan. Tetap ada proses asesmen untuk memverifikasi apakah benar cerita ini, apakah benar orang ini butuh dibantu. Tentu verifikasinya bisa dilihat dari kebenaran ceritanya, lalu juga survei langsung di lapangan, misalnya kondisi rumahnya, kondisi ekonomi, kalau untuk medis, kondisi penyakitnya, dokumen-dokumen medisnya, seperti itu. Oke, Mbak Ririn, untuk saat ini kami mendapatkan informasi bahwa walaupun dikelola oleh kebanyakan teman-teman Muslim, tapi yang kita dengar juga menggalang dana untuk korban peristiwa kekerasan berlatar agama di Sigi ya Mbak Ririn ya. Untuk informasinya seperti apa Mbak Ririn? Kenapa Mas? Untuk informasinya seperti apa? Iya, informasinya itu jadi sebenarnya waktu tentang pembantaian di Sigi itu terjadi, kami tergerak hatinya. Jadi kami ini tidak melihat latar belakang agamanya. Maksudnya kami mengabaikan ada isu apa di Sigi sehingga terjadi pembantaian. Namun yang kami highlight adalah korbannya di situ. Di situ korbannya ada ibu dan anak-anak, ada perempuan dan anak-anak. Kebetulan saya juga sangat concern terhadap isu perempuan dan anak. Jadi ketika itu terjadi, pembantaian itu terjadi, kami langsung melakukan asesmen, verifikasi data, wawancara terhadap apa yang terjadi di Sigi seperti itu. Nah, jadi kami tidak melihat agamanya Mas, kami melihat ini adalah korban pembunuhan, ini adalah korban pembantaian di mana anak dari si korban ini melihat langsung bapaknya dibunuh di depan mata gitu. Jadi saya langsung terpikirkan bagaimana kalau kita berikan bantuan. Nah kebetulan juga saya berlatar belakang psikologi, jadi tentu bantuan yang saya pikirkan adalah bantuan lebih ke psikologisnya, jadi ke pemulihan psikologis si perempuan dan anak-anak ini. Jadi kami ke sana ini menurunkan relawan dari Gorontalo datang ke Sigi memberikan bantuan yang diberikan itu tentu juga adalah bantuan modal usaha juga karena mereka sudah kehilangan
yang mencari nafkah, suami-suami dan ayah-ayah sudah kehilangan. Jadi kami berikan bantuan modal usaha dan juga pendampingan psikologis. Jadi lebih ke pendampingan betapa mereka trauma berada di lingkungan situ, di Sigi, betapa mereka masih terpukul dengan kejadian itu. Lalu bantuan yang kami berikan adalah berperspektif korban atau berperspektif penerima manfaat. Jadi ada kesan menarik waktu di sana itu, relawan kami datang ke sana adalah menanyakan apa sih yang diinginkan oleh korban. Lalu ada hal yang masih saya ingat, si korban menyatakan bahwa biasanya yang datang memberikan bantuan ini hanya foto-foto, menyerahkan uang lalu pergi. Tetapi di Gorontalo Baik Indonesia tidak seperti itu. Kami menanyakan apa yang mereka inginkan. Mereka berkata mereka ingin refreshing gitu, mereka ingin lepas dari lingkungan yang menimbulkan trauma di mereka. Akhirnya mereka menyatakan mereka ingin, sederhana sekali, mereka ingin ke Kota Palu, ingin menginap di hotel yang nggak terlalu mewah juga nggak apa-apa. Di sana mereka ingin berenang karena anak-anaknya suka berenang tapi tidak pernah berenang di kolam renang. Jadi relawan kami mengajak mereka ke Kota Palu untuk nginap di hotel sekaligus mengidentifikasi kebutuhan apa yang ingin mereka beli untuk modal usaha. Jadi semua kami serahkan ke si korban apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu Mas Ardi. Oke.